Di dunia One Piece ada 3 tipe orang. Yang pertama, kagak punya rencana, tapi entah gimana selalu berhasil. Yang kedua, diam, fokus, dan nggak akan berhenti sampai tujuannya tercapai. Yang ketiga, yakin bahwa dunia ini harus dipaksa jadi lebih baik, apapun caranya. Luffy, Zoro, Akainu. 3 karakter yang nggak bisa lebih beda dari satu sama lain, tapi ketiganya punya satu kesamaan, mereka nggak pernah setengah-setengah. Kuis ini punya 20 pertanyaan tentang cara kamu mikir dan ngambil keputusan. Nggak ada jawaban benar atau salah, yang ada cuma jawaban yang paling jujur. Aturan mainnya, 1. Setiap soal ada 3 pilihan, A, B, atau C. Pilih yang paling menggambarkan kamu, bukan yang kamu mau ya guys ya. 3. Catat jawabanmu di kertas atau notes, tulis A, B, atau C tiap soal. 4. Di akhir, hitung berapa kali kamu jawab A, B, dan C. Yang paling banyak, itulah kamu. Siap? Kita mulai. Nomor 1. Kalau ada orang yang kamu sayang lagi dalam bahaya, kamu A. Pertimbangkan dulu apakah menyelamatkan mereka sejalan sama tujuan besarku. B. Langsung lari ke sana tanpa pikir 2 kali, ntar urusan belakangan. C. Pergi sendiri, diam-diam, nggak perlu orang lain tahu. Nomor 2. Apa yang paling penting buatmu dalam hidup? A. Ketertiban dan keadilan, meski harus diciptakan dengan cara keras. B. Kebebasan, pergi kemanapun, lakukan apapun yang aku mau. C. Jadi yang terbaik, nggak ada kompromi soal itu. Nomor 3. Orang lain bilang rencanamu terlalu ekstrim. Reaksimu? A. Mereka nggak cukup kuat buat ngerti kenapa ini perlu dilakukan. B. Rencana? Aku biasanya langsung aja ngelakuinnya. C. Nggak perlu semua orang setuju, yang penting hasilnya. Nomor 4. Pilih satu kata yang paling menggambarkan dirimu. A. Tegas. B. Bebas. C. Teguh. Nomor 5. Soal aturan, kamu tipe yang mana? A. Aturan itu fondasi, tanpa itu dunia jadi kacau. B. Aturan, aku ikutin kalau masuk akal, kalau enggak ya skip. C. Aku punya kode sendiri, lebih penting dari aturan orang lain. Nomor 6. Cara kamu merespons kekalahan? A. Analisis kesalahan, eliminasi kelemahannya, nggak boleh terjadi lagi. B. Nangis kalau perlu, terus bangkit, nyerah bukan pilihan. C. Diam, refleksi, latihan lebih keras, nggak ada waktu buat ngeluh. Nomor 7. Kamu lagi sendirian, nggak ada yang lihat. Kamu ngapain? A. Evaluasi semua keputusan yang aku udah buat, pastiin semuanya tepat. B. Makan, atau tidur, atau dua-duanya. C. Latihan, selalu ada yang bisa ditingkatkan. Nomor 8. Seorang yang lemah minta pertolonganmu. Kamu? A. Tergantung, apakah membantu mereka ada gunanya buat tujuan yang lebih besar? B. Langsung bantu tanpa tanya-tanya dulu. C. Bantu kalau emang itu yang harus dilakukan, tapi nggak akan aku umumin. Nomor 9. Apa definisi musuh buatmu? A. Siapapun yang mengancam ketertiban dan stabilitas yang aku jaga. B. Orang yang nyakitin teman-temanku. Selain itu, semua orang bisa jadi temanku. C. Orang yang berdiri di antara aku dan tujuanku. Nomor 10. Kalau kamu bisa milih gaya kepemimpinan, kamu bakal jadi pemimpin yang A.
tegas, nggak toleran sama kesalahan, tapi hasilnya terbukti. B. Paling depan, nekat, dan selalu ngajak orang ikut petualangan. C. Nggak terlalu suka jadi pemimpin, tapi semua orang tetap ngikutin. Nomor 11. Menurutmu, apa yang bikin seseorang layak dihormati? A. Mereka punya kekuatan untuk menegakkan apa yang mereka yakini benar. B. Mereka punya mimpi yang gila dan tetap ngejar itu apapun yang terjadi. C. Mereka kuat, konsisten, dan gak pernah ingkar janji. Nomor 12. Teman dekatmu melanggar prinsip yang kamu pegang. Kamu A. Prinsip adalah prinsip, gak ada pengecualian, bahkan untuk teman. B. Tetap ada di sisinya, hubungan lebih penting dari prinsip abstrak. C. Tegur langsung, tapi setelah itu urusan selesai. Nomor 13. Kata orang, mimpimu terlalu besar dan gak realistis. Responmu? A. Visi yang besar butuh pengorbanan besar. Orang lemah memang gak akan ngerti. B. Senyum. Justru itu yang bikin menarik. C. Nggak butuh validasi orang lain, aku yang tahu kemampuanku. Nomor 14. Kamu harus milih antara menyelamatkan satu orang atau mengorbankan mereka demi kebaikan banyak orang. Kamu A. Korbankan yang satu, emosi nggak boleh ngalahin logika. B. Selamatin yang satu itu, aku nggak akan bisa biarin teman mati di depan mataku. C. Keputusan yang berat, tapi aku akan tanggung sendiri konsekuensinya. Nomor 15. Kalau kamu marah, orang-orang di sekitarmu akan A. Takut, karena aku yang marah artinya ada yang akan menanggung konsekuensinya. B. Kaget, karena aku jarang marah, tapi kalau udah meledak serius banget. C. Merasa ada tekanan yang berat meski aku nggak ngomong apa-apa. Nomor 16. Apa yang kamu lakukan setelah mencapai tujuan besar? A. Pastiin hasilnya stabil dan berkelanjutan. Satu tujuan tercapai bukan berarti selesai. B. Rayain bareng semua orang yang udah bantuin aku sampai sini. C. Sebentar syukuri, terus cari tujuan berikutnya yang lebih tinggi. Nomor 17. Soal kepercayaan, kamu tipe yang A. Nggak butuh percaya orang lain, percaya diri sendiri itu cukup. B. Percaya dulu sama semua orang sampai terbukti sebaliknya. C. Susah percaya, tapi kalau udah percaya, total. Nomor 18. Orang mengenangmu karena A. Ketegasannya yang bikin dunia di sekitarnya jadi lebih teratur. B. Energi dan semangatnya yang nular ke semua orang. C. Dedikasinya yang nggak pernah goyah meski nggak ada yang lihat. Nomor 19. Satu hal yang nggak bisa kamu toleransi dari orang lain. A. Orang yang lemah tapi sombong dan membahayakan sistem. B. Orang yang nyakitin teman-temanku atau nggak menghargai impian orang lain. C. Orang yang nggak serius dan nggak punya dedikasi. Nomor 20. Satu kalimat yang paling menggambarkan cara hidupmu. A. Lautan tanpa keadilan hanya akan melahirkan kekacauan. B. Aku akan jadi raja bajak laut, nggak ada yang bisa ngalangin itu. C.
Kalau aku mati sebelum jadi yang terkuat, aku nggak punya muka buat ketemu lagi sama dia. 20 soal selesai. Sekarang hitung catatan kamu. Berapa kali A muncul, berapa kali B, berapa kali C. Yang paling banyak itulah karakter kamu. Kalau seri di 2 karakter, berarti kamu campuran keduanya, dan itu justru menarik. Oke, kita bongkar satu persatu. Kalau A yang paling banyak muncul di catatan kamu, karakter kamu paling dekat dengan Akainu. Sebentar dulu sebelum kamu defensif. Akainu dibenci bukan karena dia jahat, tapi karena dia konsisten. Dia percaya pada satu prinsip dan dia jalanin itu sampai habis. Bahkan ketika dunia nggak setuju. Kamu tipe yang sama. Kamu nggak setengah-setengah. Kalau kamu yakin sesuatu itu benar, kamu akan lakukan. Nggak peduli seberapa banyak orang yang nggak suka. Itu bukan kejahatan, itu conviction. Yang membedakan kamu dari Akainu tinggal satu hal. Apakah prinsip yang kamu pegang itu benar-benar untuk kebaikan atau cuma untuk kenyamananmu sendiri? Itu pertanyaan yang cuma bisa kamu jawab sendiri. Kalau B yang paling banyak muncul, kamu adalah Monkey D. Luffy. Kamu hidup dari perasaan, logika kadang nyusul belakangan, tapi ketulusan kamu selalu duluan. Kamu nggak takut kelihatan bodoh, nggak takut bermimpi terlalu besar, dan nggak pernah ninggalin orang yang kamu sayang meski resikonya gila-gilaan. Orang-orang tertarik sama kamu bukan karena kamu paling pintar atau paling kuat di ruangan, tapi karena ada sesuatu di kamu yang bikin mereka pengen ikut kemanapun kamu pergi. Itu bukan hal kecil, itu hal yang paling langka. Kalau C yang dominan, kamu adalah Roronoa Zoro. Kamu nggak banyak omong, tapi kalau kamu ngomong, orang denger. Kamu punya standar yang tinggi buat diri sendiri terutama, dan kamu nggak akan minta tolong kalau bisa diselesaikan sendiri. Loyalitasmu itu langka dan mahal. Nggak semua orang dapet itu dari kamu, tapi yang dapet tahu bahwa akan ada di sisi mereka sampai habis. Zoro pernah rela nanggung semua rasa sakit orang lain diam-diam, dan kayaknya kamu juga pernah melakukan hal yang sama tanpa bilang ke siapapun. Nah, udah ketemu karakternya? Ana penasaran banget hasilnya. Komen di bawah sekarang, tulis karakter kamu dan berapa banyak A, B, atau C yang kamu dapat. Dan kalau hasilnya Akainu, jangan kabur dulu. Jelasin di komentar kenapa kamu rasa itu cocok. Itu justru yang paling menarik buat dibaca. Kasih tahu video ini ke teman kamu yang obses sama One Piece dan suruh dia buktiin dia lebih Luffy atau lebih Zoro dari yang dia kira. Kalau kamu mau lebih banyak konten One Piece, lore, teori, quiz, sampai debat karakter, subscribe dan nyalain notifikasinya. Masih banyak yang perlu dibahas sebelum One Piece selesai. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa jujur sama jawaban kamu karena kamu nggak bisa bohongin diri sendiri soal ini.